Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Ikanisasi, channel yang akan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta tips dan triks di dunia perikanan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini gue akan memberikan informasi serta mungkin sesuatu hal yang baru buat kalian, terutama untuk pembudidaya ikan lele yang menggunakan terpal. Di sini ada salah satu keunikan di antara kolam-kolam yang ada di sana, semuanya itu tanpa las-lasan atau tidak menggunakan perekat yang sifatnya permanen, tapi hanya diikat saja. Ingin tahu bagaimana dan seperti apa? Ikuti terus video gue pada kali ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menuju ke kolam pembudidayaan ikan lele yang dimana letaknya bersebelahan dengan kolam pembudidayaan ikan nila. Ini adalah kolam kelompok dari Pokdakan Proklim Sadanta. Oke, di awal tadi gue mengatakan ada sesuatu hal yang unik atau ada sesuatu hal yang istimewa pada kolam-kolam ini. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang something new ya. Kalau menurut gue ini sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena dengan diameter 5 sebesar ini, hampir semuanya rata-rata tidak dilas, hanya diikat menggunakan bendrat atau menggunakan kawat. Hampir semuanya menggunakan kawat. Dan ini menurut gue adalah sesuatu hal yang baru. Dan sengaja juga gue memberikan rekaman ini itu 4 bulan dari pertama kali pembuatan. Jadi artinya kolam ini kemarin di kurang lebih di pertengahan bulan itu sudah dipanen, dan ini sudah masuk ke penanaman ikan yang kedua. Hampir semua rata-rata itu tidak ada yang dilas, semuanya di bendrat. Dan yang uniknya lagi, dari kolam-kolam ini mereka juga tidak diberikan cincin. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat video kolam gue yang diameter 3 itu, yang tidak menggunakan sekeliling bawahnya tidak menggunakan batu bata atau tidak menggunakan selkon, tapi gue tetap menggunakan cincin. Sedangkan di sini tidak ada satupun yang menggunakan cincin. Apa ini maksud dengan cincin? Cincin adalah diameter besi yang lebih besar daripada besi wermes ini. Tuh. Semuanya tidak ada yang dilas. Tidak ada yang dilas. Dan dari semua kolam-kolam ini, diameter 5 ini, semuanya terdapat 3 ikatan. Jadi dari wermes yang masih bentuknya persegi panjang dipotong-potong untuk mendapatkan ukuran diameter 5 ini. Lalu dari diameter ini kita mendapatkan 3 titik. Semuanya masing-masing 3 titik. Ini contohnya ya, 1, 2, dan 3. Ini yang ketiga ya. Dan teknik pengikatannya pun itu sederhana. Bisa kalian ikatkan saja seperti ini, seperti mengepres, atau boleh silang ke sini atau silang ke sini, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang paling mengherankan adalah
tidak dilas. Dan ini kebetulan untuk perakitannya ini kita langsung dibantu oleh ahli dari Dinas Perikanan Kabupaten Serang yang terjun langsung untuk pembuatannya serta pengadaannya. Jadi di sini gue tidak memberikan andil atau tidak memberikan masukan, karena ini adalah program dari mereka dan tujuannya diberikan kepada kelompok budidaya kami. Ya, kami dengan senang hati menerimanya. Sebenarnya dari awal pembuatan sempat ragu masalah kekuatan kolam ini. Akan tetapi semuanya sekarang sudah terjawab, asal beberapa syarat terpenuhi. Dan itu menurut gue itu masuk akal. Jadi masuk akalnya seperti ini. Pertama, kita menggunakan ukuran Wermes yang lumayan cukup besar. Tapi sebenarnya ini standar ya. Wermes ini ukurannya standar. Ini ukurannya sekitar 6 mili nih. Sekitar 6 sampai 7 mili. Terus yang kedua, syarat yang kedua adalah kita harus menggali tanah kurang lebih minim-minimnya 10 cm ya. 10 cm ke bawah atau syukur-syukur lebih. Jadi 10 sampai dengan 30 cm. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah sebagai pengganti daripada batu bata ataupun selkon untuk mengepres ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membuat kolam terpal ini yang bentuknya lingkaran, itu tekanan air itu paling besar di bagian bawah ya. Di kolam-kolam diameter 3 yang ada di tempat gue itu memang hampir dikatakan hampir 90% itu menggunakan bawahnya dikasih fondasi bata ataupun Wermes. Tapi gue sengaja melakukan salah satu eksperimen. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri di video gue sebelumnya. Ya. Nah, oke, kembali ke pembahasan ini. Jadi syaratnya itu adalah tadi kita harus memilih ukuran besi yang cukup besar ya, atau yang standar. Yang jelas jangan 5 ya. Jangan 5 mili ke bawah, tapi 5 ke atas. 5 ke atas bisa 6, 7 ya. Dan jangan juga 8, kalau 8 terlalu besar. Setelah itu baru kita buat lubang ke bawah. Lubang ke bawah. Dan jangan lupa untuk memberikan diikat ya. Ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Ya. Nah, ini kan ikatan lagi nih. Ini posisi kolam. Ini ikatan. Ya. Ini ikatan, ini ikatan. Si ikatan yang kuat boleh bentuknya silang ataupun boleh bentuknya vertikal ataupun horizontal. Oke. Dan untuk ketahanannya ini itu tergantung dari posisi kalian, artinya posisi pembuatan lubangnya. Kalau pembuatan lubangnya ke bawahnya itu tidak merata, ini ada salah satu contoh yang agak jeblek ya, karena kemungkinan di sini itu di bagian bawahnya itu tanahnya terlalu dalam. Jadi pastikan harus sama. Seluruh lingkaran ini tingginya harus sama. Kalau ini bisa dikatakan agak bagus, proporsional. Yang di sana juga proporsional. Ya. Jadi ketinggiannya dari dasar itu harus sama. Jangan ada yang terlalu dalam, juga jangan ada yang terlalu tinggi. Kalau terlalu dalam sama terlalu tinggi nanti ngejeblek. Ya. Itu sengaja ditaruh asbes agar ikannya tidak loncat. Karena kemarin
saya mendapati beberapa ikan yang pada loncat dan sudah pada mati. Nah, ini salah satunya, contohnya ini. Oke, buat teman-teman yang ingin mulai usaha budidaya ikan lele, tidak usah khawatir masalah budget. Tidak, kalian bisa meniru hal-hal yang sama seperti yang ada di video ini. Artinya tidak harus memikirkan budget yang terlalu mahal, asalkan kalian punya niat. Intinya dari membudidaya adalah bukan masalah kualitas kolamnya yang bagus, tapi bagaimana cara memelihara ikan ya, dari kecil sampai besar, dan bagaimana kita bisa menjualnya. Oke, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, and share. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan teruslah berusaha, jangan menyerah. Lebih baik gagal mencoba daripada sibuk dalam hayalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.